Supreme Martial God Technique, Bab 1431-1440. Bab 1431 Istana Netherworld. Apakah kita benar-benar pergi? Saya merasa seperti kita sedang menggali kubur kita sendiri. Kalau tidak, mari kita manfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri. Setelah Kapten Lapis Baja Hitam itu pergi, Ying Wushuang berbisik. Mengapa kamu menyelinap dan melupakan rencana kita? Kita akhirnya sampai di sini, bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Wu Yun memutar matanya ke arahnya dan berkata, selain itu, kata-katamu salah. Apa artinya menggali rencana kita? Kuburanmu sendiri. Top kami Anda mungkin ingin melemparkan diri Anda ke dalam perangkap, tetapi jika itu tidak berhasil, Anda dapat mengorbankan diri Anda secara langsung dan sedikit menderita, tetapi Anda tidak akan mati. Pahami? Hidup Anda tidak akan dalam bahaya, jangan khawatir. Ini. Ying Wushuang ingin mengatakan lebih banyak. Berhenti, tampak tak berdaya. Wu Yun tidak lagi memperhatikan Ying Wushuang, karena semuanya berjalan sesuai rencananya. Tentu saja, meskipun Kapten Lapis Baja Hitam memiliki sikap yang baik terhadap mereka, hal ini tidak membuat Wu Yun salah mengira bahwa dia adalah orang baik. Dari perabotan kamar dan minuman di cangkir teh saja, terlihat rumor dari luar tidak semuanya palsu. Hanya saja kedua orang ini tidak berani menyentuhnya karena niat khusus mereka. Saya ingin bertanya, apakah orang yang menjadikan tengkorak sebagai cawan dan darah sebagai minuman, apakah mempunyai sifat yang baik? Oke, cantik, pengaturannya sudah dibuat, ikutlah denganku. Pada saat ini, suara Kapten Lapis Baja Hitam datang dari luar. Ayo pergi. Wu Yun menarik napas dalam-dalam, menarik Ying Wushuang, dan mereka berdua berjalan keluar ruangan. Di luar, kereta kerangka dan 4 kuda kerangka yang dipelihara oleh energi spiritual siap berangkat. Kapten Lapis Baja Hitam tidak pergi, jadi dia mengirim beberapa penjaga Lapis Baja Hitam untuk mengawal Wu Yun dan mereka berdua. Namun, sebelum pergi, Kapten Lapis Baja Hitam itu meraih tangan Wu Yun dan berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengucapkan beberapa kata manis untuknya di depan Raja Netherworld sebelum dia pergi. Setelah banyak berlarian, kereta dan kudanya akhirnya berhenti. Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat bahwa ini adalah bangunan kerangka yang sangat besar dan megah yang menyerupai kastil. Wu Yun cukup ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa menggunakan kerangka bisa menciptakan perasaan yang begitu agung. Meski terlihat seperti bangunan yang sangat biasa, tanpa kemegahan atau ukiran yang indah, namun pasti dapat memberikan kesan keagungan bagi orang-orang. Dan di tengah bangunan, di atas tumpukan kerangka, ketiga karakter, Istana Netherworld, diukir dengan naga terbang dan burung phoenix, yang seperti sentuhan akhir, menambah rasa kehikmatan yang tidak bisa dihujat pada kastil kerangka ini. Istana Netherworld. Haha, itu memang kediaman Raja Netherworld. Menarik sekali. Wu Yun bergumam diam-diam pada dirinya sendiri, tapi suara dingin tiba-tiba datang dari depan. Apakah itu kamu? Ayolah. Wu Yun mendongak dan melihat seorang lelaki tua tanpa janggut melambai kepada mereka. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah orang ini laki-laki atau perempuan, tetapi Anda dapat merasakan bahwa orang ini tidak lemah dalam kultivasi dan jauh lebih kuat daripada Kapten Lapis Baja Hitam di luar. Bahkan Wu Yun pun tidak berani meremehkan orang ini. Keduanya mengikuti lelaki tua itu ke Istana Netherworld sepanjang jalan. Wu Yun mungkin bertanya kepada Ying Wushuang tentang situasi di Istana Netherworld. Saya mengetahui dari Ying Wushuang bahwa selain Raja Nether di Istana Nether, ada 3 utusan Nether dan 5 penjaga Nether. Baik dari segi status atau kekuatan, Nether Messenger lebih tinggi dari Nether Guard. Dan lelaki tua di depanku adalah salah satu utusan Nether. Namun, Ying Wushuang mendengar semua ini, dan dia tidak mengetahui detailnya. Lagi pula, dia baru berada di sini kurang dari sebulan. Namun informasi ini juga sangat berguna bagi Wu Yun. Meskipun dia punya rencananya hanya untuk mendekati Raja Netherworld. Adapun bagaimana rencana itu akan terungkap setelah mendekat, dia harus bertindak sesuai dengan keadaan. Pada saat yang sama, setelah mengetahui tentang tata letak kekuatan umum di Istana Netherworld, Wu Yun juga mulai berhati-hati. Terlepas dari kekuatan yang disebut 3 utusan Nether,
5 pengawal Nether, dan Raja Nether. Setidaknya, kekuatan Nether Messenger di depannya tidak bisa lagi dianggap remeh. Sepertinya rencana ini tidak sesederhana itu. Diam-diam Wu Yun berkata pada dirinya sendiri, ini agak rumit. Jika mereka adalah kultivator dari benua wilderness, tidak peduli seberapa kuat mereka, dia pasti akan melakukannya, tetapi orang-orang ini semua berasal dari dunia fana yang berbeda. Metode pelatihan dan metode serangan mereka sangat berbeda. Jika itu 1 lawan 1, Wu Yun tidak akan terlalu khawatir. Tapi Wu Yun tahu betul bahwa ini adalah wilayah orang lain. Begitu mereka mulai mengambil tindakan, jika satu orang tidak baik, tidak akan sesederhana 1 lawan 1. Singkirkan pikiran yang berantakan dan tetap tenang. Percuma berpikir terlalu banyak sekarang. Melihat adalah percaya. Anda hanya bisa mengambil keputusan setelah bertemu dengan Ratu Nether. Faktanya, Wu Yun memiliki rencana keberuntungan di awal. Begitu dia melihat Raja Nether dan menentukan kekuatan lawan, dia akan langsung membunuh Raja Nether selama ada kesempatan, dan segalanya akan lebih mudah. Lagi pula, Raja Netherworld ini juga berhasil setelah membunuh 10 Raja Netherworld sebelumnya. Tapi ini hanya ide keberuntungan Wu Yun. Kekuatan Raja Netherworld ini, yang dikatakan Ying Wushuang kepadanya sebelumnya, mungkin tidak sederhana. Namun kini setelah melihat Nether Messenger ini, Wu Yun merasa ide ini tidak terlalu praktis. Bahkan utusan Nether tidak lebih lemah dari dirinya sendiri, tapi bisakah dia membuat 3 orang dengan kekuatan ini mau menyerah? Betapa mudahnya. Istana Netherworld ini sangat besar, dan terkadang ada beberapa penjaga berbaju putih yang berpatroli di sana. Saya harus mengatakan bahwa Raja Netherworld ini cukup mampu menjaga Netherworld agar terlihat seperti apa adanya. Seperti sebuah kerajaan. Penjaga lapis baja hitam mengontrol keamanan eksternal. Penjaga lapis baja putih menjaga keamanan istana Netherworld. Penjaga lapis baja hitam dan penjaga lapis baja putih masing-masing dikelola oleh 2 utusan Nether lainnya. Adapun 5 penjaga Netherworld, yang merupakan penjaga terkuat di istana Netherworld, mereka dikelola oleh utusan Netherworld di depan mereka. Pengelolaan terpisah seperti itu membuktikan bahwa kemampuan Raja Netherworld dalam mengatur negara sangat baik. Justru karena kemunculannya itulah Netherworld yang tadinya kacau balau kini menjadi keadaan yang relatif stabil. Kalau dipikir-pikir, sebelum datang ke Netherworld ini, Raja Netherworld ini seharusnya sudah ada setidaknya sebagai salah satu pangeran di dunia lain. Masyarakat awam tidak memiliki kemampuan tata kelola seperti ini, jika menyangkut kemampuan tata kelola jauh lebih sulit dari sekedar mengolahnya. Setidaknya, Wu Yun tidak bisa melakukannya. Sangat disayangkan bahwa Nether King, yang memiliki bakat budidaya dan kemampuan tata kelola yang baik, adalah seorang gay yang sungguh memalukan. Kami di sini, masuklah, aku sudah memberitahu Raja, dia menunggumu di dalam. Tiba-tiba, Nether Messenger berhenti di depan sebuah istana dan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia terbang dan meninggalkan tempat itu. Melihat dia pergi, Ying Wushuang menghela nafas lega. Ekspresi Wu Yun juga sedikit rileks, dia mengangkat kepalanya dan melihat istana di depannya, dan dia merasa matanya bersinar. Jika seluruh kota tengkorak, atau bahkan seluruh dunia Nether, mirip dengan tempat tinggal orang, maka istana ini mungkin satu-satunya yang ada di depanku. Meski masih terbuat dari tulang manusia, namun terlihat jelas modelnya mirip istana luar dan sangat berbeda dengan bangunan lainnya. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Wu Yun adalah menara penjara berada tepat di belakang istana ini. Bab 1432, Nona, ikut aku. Masuk, Nona-nona. Pada saat ini, suara yang dalam dan bergema datang dari istana. Suara ini membuat Wu Yun gemetar tanpa sadar, sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia awalnya mengira orang ini akan berbicara seperti Dongfang Bubai, dengan cara yang feminin dan tidak biasa. Tetapi ketika dia mendengarnya sekarang, kontrasnya membuat kulit kepalanya terasa gatal. Tidak perlu melihat orangnya, cukup dengarkan suaranya saja dan kamu sudah bisa menebak bahwa orang tersebut pastilah pria yang kasar dan sombong dengan janggut yang tidak dicukur. Pada saat yang sama, hal ini juga menjungkirbalikkan 3 pandangan Wu Yun tentang kata gay. Dia selalu percaya bahwa gay bukanlah laki-laki atau perempuan, tapi ini.
Terlebih lagi, orang ini adalah seorang wanita begitu dia membuka mulutnya. Tidak heran dia seperti seorang wanita sebelumnya. Ying Wushuang menolak untuk datang bahkan jika dia meninggal. Ketika dia mendengar ini, bahkan Wu Yun sedikit menarik diri. Di sampingnya, Ying Wushuang bisa melihat wajah pucat dan tubuh gemetar. Nyonya, kenapa kamu tidak masuk? Tapi saat ini, suara yang dalam terdengar dari dalam lagi. Wu Yun membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa, tapi dia merasa tidak nyaman. Dia berbalik dan melirik ke arah Ying Wushuang di sampingnya. Pada titik tertentu, dia benar-benar melihatnya mundur beberapa meter jauhnya. Hei, kamu! Wu Yungang ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, dia melihat angin kencang melewatinya. Saat berikutnya, sosok agung melintas melewatinya, begitu cepat hingga Wu Yun tercengang. Dia tahu siapa orang ini, tapi yang tidak dia duga adalah orang lain itu begitu cepat, dia tidak bereaksi sampai dia berada kurang dari 1 meter di depannya. Pada jarak sedekat itu, jika lawan ingin membunuhnya, apalagi membunuhnya dengan satu gerakan, namun cedera pasti tidak bisa dihindari. Wu Yun diam-diam ketakutan. Sepertinya dia telah meremehkan kekuatan Raja Netherworld sebelumnya. Orang ini jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Di saat yang sama, yang lebih mengejutkan Wu Yun adalah dia merasa bahwa kecepatan Raja Netherworld tidak berasal dari skill atau skill tubuhnya. Kecepatannya sepertinya berasal dari kemampuan lain, namun kemampuan tersebut bukanlah semangat bela diri, karena ia tidak memiliki semangat bela diri sama sekali. Namun, Wu Yun tidak memikirkan sejenak kemampuan apa yang bisa membuat kecepatannya begitu menakutkan. Wu Yun bahkan memiliki perasaan samar-samar bahwa dalam hal kekuatan tempur, Raja Netherworld mungkin lebih kuat darinya, tetapi dia tidak begitu kuat sehingga dia tidak bisa bertarung dengannya, paling-paling dia setara dengan Zilinglu. Dan yang paling menakutkan adalah kecepatannya yang membuat orang lengah. Tapi ketika Wu Yun dikejutkan oleh kecepatan Raja Nether, saat berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkannya muncul di depannya. Saya melihat Nether King benar-benar mengambil Ying Wushuang dan mundur beberapa meter jauhnya, dengan senyum cabul di wajahnya dan matanya penuh kekaguman saat dia melihat ke arah Ying Wushuang dalam pelukannya. Dia berkata dengan penuh kasih sayang, "Haha, aku sudah lama tidak melihat anak laki-laki semanis itu. Itu benar-benar membuatku menunjukkan sifat kebinatanganku. Jangan takut, Nyonya, suamimu akan mencintaimu. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Cabut rambutmu, jangan cium aku, biarkan aku pergi." Segera, suara perjuangan menyakitkan Ying Wushuang terdengar. Namun, di tangan Netherworld King, dia yang hanya pandai bersembunyi tapi tidak pandai bertarung, tidak punya peluang untuk membebaskan diri. Dan apa yang diharapkan Wu Yun ternyata benar. Penampilan Raja Netherworld mirip dengan yang dia prediksi sebelumnya. Dia adalah pria berotot berusia 40-an, tidak bercukur, dan pria paruh baya. Pada saat ini, dia menggunakan mulutnya yang berbulu untuk menggosok wajah Ying Wushuang dengan liar. Ying Wushuang memutar matanya dan hampir muntah. Tapi yang harus dikatakan adalah Raja Netherworld ini sangat mesum, dan dia sebenarnya lebih suka Ying Wushuang terlihat seperti ini saat ini. Semakin Ying Wushuang melepaskan diri, Raja Netherworld semakin bersemangat. Melihat adegan ini, Wu Yun merasa sedikit kasihan pada Ying Wushuang, bahkan ia mulai mempertanyakan apakah keputusannya sebelumnya yang membawa Ying Wushuang untuk mengorbankan rencananya terlalu kejam. "Hei, jangan khawatir, Nyonya, aku akan memanjakanmu nanti." Seolah-olah dia sudah muak dengan mulutnya, Nether King terbang menyingkir, sekali lagi memamerkan kecepatannya yang tak terduga. Dia masih datang ke Wu Yun tanpa persiapan Wu Yun. Saat ini, Wu Yun bahkan lebih ketakutan. Jika dia tidak memperingatkan Raja Netherworld tentang kemunculannya sebelumnya, hal itu mungkin disebabkan oleh kurangnya persiapannya. Tapi saat ini, dia jelas sudah siap. Dia bahkan menatap Raja Netherworld tanpa bergerak dan mengaktifkan teknik menusuk pupil. Namun meski begitu, Netherworld King masih terjatuh di hadapannya tanpa diketahui sebelumnya. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Dia harus memeriksa kembali kecepatan dan kekuatan Nether King lagi. Wanita ini masih baik. Kudengar namamu Wu Yun. Saat Wu Yun sedang berpikir, dia tiba-tiba merasakan panas di tangan kanannya,
dan telapak tangan yang tebal menyentuhnya dengan lembut. Tanpa sadar Wu Yun gemetar. Dia tahu bahwa Nether King lah yang memegang tangannya. Tanpa sadar dia ingin menarik tangannya kembali, tapi untungnya dia bereaksi tepat waktu. Sekarang mereka ada di sini, mereka harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Begitu kekurangan mereka diketahui, situasi mereka akan menjadi terlalu berbahaya. Bagaimanapun, kekuatan Raja Netherworld ini jauh melebihi ekspektasinya. Selain itu, mungkin ada banyak penjaga lapis baja putih yang tersembunyi di sekitar sini, dan 5 pengawal Netherworld mungkin juga berada di dekatnya. Utusan Nether yang membawa mereka sebelumnya, dan 2 utusan Nether lainnya, juga harus berada di dekatnya. Kita tidak boleh mengungkapkan kekurangan apapun, setidaknya, tidak sekarang. Mari kita buat rencana untuk segalanya saat kita berduaan dengan Raja Netherworld. Sambil mengertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, dia memutar tubuhnya, membuat suaranya sefeminim mungkin, dan berkata dengan genit, "Baiklah, nama saya Wu Yun." Haha. Oke, Nona baik, sangat bagus, meskipun bukan Nona Ying Wushuang itu imut, tapi kecantikannya juga dengan kualitas terbaik, lumayan. Dapat didengar bahwa Raja Netherworld sangat bersemangat, sudah bertahun-tahun, berapa tahun, saya belum bertemu yang terbaik dari kamu di Netherworld. Aku tidak menyangka kali ini. Ada 2 di sini, luar biasa, luar biasa. Masuk, ikuti suamimu. Raja Netherworld memiliki senyum puas di wajahnya, memeluk Ying Wushuang dengan satu tangan dan memegang Wu Yun dengan yang lain, dan berjalan menuju istana. Wu Yun mengertakkan gigi dan melanjutkan, tapi dia mengutuk dalam hatinya, "Orang cabul tua, tunggu aku menemukan kesempatan, tunggu aku mencari tahu mengapa kamu begitu cepat, jika aku tidak mengebiri kamu, aku tidak akan memberimu nama keluarga Wu." Dan di pelukan Raja Netherworld, suara perjuangan Ying Wushuang bisa terdengar tanpa henti. Awalnya, dia menaruh harapannya pada Wu Yun yang benar-benar bisa melakukan sesuatu. Tapi sekarang ketika dia melihat sikap Wu Yun, dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah Wu Yun sebagus Raja Netherworld. Dia sangat meragukan apakah Wu Yun adalah agen rahasia yang dikirim oleh Raja Netherworld untuk dengan sengaja menjebaknya ke dalam perangkap. Hatiku penuh penyesalan, seharusnya aku tidak naik kapal bajak laut ini. Bab 1433 Kasihan Ying Wushuang, sebuah rencana di dalam rencana. Segera, mereka masuk ke istana. Nether King membawa mereka langsung ke kamar. Rumah itu sangat besar, dengan beberapa kamar tidur, dan yang mengejutkan Wu Yun adalah salah satu ruangan terbesar yang mereka datangi sebenarnya diatur menurut formasi 5 elemen dan bagua. Ini karena formasi pembunuhan pemecah 5 elemen dianggap sebagai formasi pembunuhan yang relatif kuat. Ada total 5 sudut dalam ruangan, di setiap sudut ada orang bertopeng berdiri, auranya tenang, masing-masing adalah orang kuat kelas 1, dan kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Tak perlu dikatakan lagi, kelima orang ini mungkin adalah 5 penjaga Netherworld yang disebutkan Ying Wushuang sebelumnya. Dan 5 penjaga Netherworld ini, masing-masing dengan mata formasi, baru saja berkontribusi pada formasi pembunuhan 5 elemen. Wu Yun merasa bahwa di ruangan ini, selama 5 penjaga Netherworld dalam formasi pembunuhan 5 elemen ada. Belum lagi dia, meski ada 2 orang lagi dengan kekuatan yang sama dengannya, akan sulit untuk menghancurkan formasi ini. Belum lagi, selain formasi pembunuhan 5 elemen dan 5 pengawal Netherworld ini, ada juga Raja Netherworld dengan kekuatan tak terduga. Setelah Wu Yun melihat sekeliling sebentar, hatinya menyusut tanpa sadar. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk membiarkan kelima penjaga Netherworld ini pergi. Jika tidak hanya Ying Wushuang, tetapi dia juga akan mendapat masalah hari ini. Mulut beracun dari Raja Netherworld. Ying Wushuang, Ying Wushuang. Wu Yun mengirimkan pesan itu berulang kali, mencoba memberitahu Ying Wushuang rencananya. Namun, pada saat ini, Ying Wushuang masih sangat ingin mendengarkan Wu Yun. Di dalam hatinya, dia sudah memiliki gagasan bahwa Wu Yun adalah pengkhianat dan mengira dia adalah anggota Raja Netherworld. Awalnya, jika Ying Wushuang mengucapkan kalimat ini, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih besar. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengatakannya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, kita harus mencari waktu yang tepat, dan itu pasti tidak mungkin dilakukan sekarang,
jika kita mengatakannya sekarang, rahasianya pasti akan terbongkar. Pada saat ini, Raja Netherworld telah meletakkan tangan Wu Yun dan membawa Ying Wushuang menuju kamar tidur bagian dalam. Ying Wushuang menangis cemas, perjuangannya sia-sia dan dia hanya bisa menangis. Tapi yang tidak dia duga adalah perjuangannya telah merangsang Raja Netherworld, dan sekarang dia menangis, itu merangsang Raja Netherworld lagi. Menangis, menangislah dengan keras. Semakin banyak kamu menangis, aku semakin bersemangat. Aku tidak sabar menunggu. Suara nakal Raja Neraka datang dengan semangat. Mendengar ini, Wu Yun merinding di sekujur tubuhnya. Dia tanpa sadar melirik ke 5 penjaga Netherworld di sudut. Tidak ada gerakan di antara 5 orang ini. Tampaknya Raja Netherworld sering melakukan hal-hal menjijikkan seperti itu di hari-hari biasa. Mereka dimanfaatkan untuk itu. Tangisan sedih Ying Wushuang datang dengan sedih, dan di depan matanya, dia akan dibawa ke ranjang bagian dalam oleh Raja Dunia Bawah. Wu Yun menggertakkan giginya dan tiba-tiba berdiri dan berkata, Raja Netherworld, tunggu. Hah. Kata-kata Wu Yun yang tiba-tiba membuat Raja Netherworld berhenti tiba-tiba. Pada saat yang sama, ekspresinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Si jorok tampilannya telah menghilang, dan wajahnya penuh kesuraman. Gelombang udara dingin menyapu tubuhnya. Selain itu, kelima Nether Guard juga menggerakkan tubuhnya, karena memakai topeng, wajahnya tidak terlihat. Tapi dari pandangan samar-samar, seseorang dapat melihat niat membunuh di mata mereka saat ini. Tanpa terlihat, Wu Yun juga samar-samar bisa merasakan formasi pembunuhan 5 elemen mulai bergerak perlahan. Apakah kamu berbicara denganku? Terdengar suara dingin Raja Neraka. Wu Yun menarik napas dalam-dalam, dengan tenang, dan berpura-pura menyanjung, Wang, bagaimana kalau aku datang duluan? Saudari Wushuang ini terlihat enggan. Setelah mengatakan ini, Wu Yun hampir menolak untuk menyerah. Dia muntah sendiri dan memanggilnya Wushuang saudari, yang menunjukkan betapa kejamnya Wu Yun. Apakah kamu datang duluan? Raja Netherworld tertegun. Dia sepertinya tidak menyangka Wu Yun akan menjawab seperti ini. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata seperti itu sangat efektif. Segera, mata Raja Netherworld tiba-tiba berbinar, dan dia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada 5 penjaga Netherworld agar tidak gugup. Pada saat yang sama, dia tertawa dan berkata, ini juga merupakan saran yang bagus. Kalau begitu, kalian berdua bersaudara bisa berkumpul. Tidak apa-apa. Untuk berkumpul. Aku paling suka berkumpul, tapi rajaku, bisakah kamu menerimanya? Saran kecil dari selirku. Selir. Raja Netherworld terkejut lagi. Dia tidak menyangka Wu Yun akan begitu proaktif, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika Wu Yun mengatakan ini, dia sudah melakukannya. Memikirkannya di dalam hatinya. 18 generasi leluhurnya membawanya dan memarahinya. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Wu Yun, selir, membuat Raja Netherworld kembali bersemangat. Dengarkan saja dia tertawa dan berkata, baiklah, selir yang luar biasa, saya katakan kepada Anda, selir, hari ini, saya akan menyetujui apapun yang Anda minta. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan menuju Wu Yun. Setelah beberapa saat, dia meraih tangan Wu Yun lagi, dan perasaan mual kembali melanda tubuh Wu Yun. Tapi di permukaan, dia masih harus mengadakan pertunjukan, lagi pula itu hanya pertunjukan, dan semakin banyak dia melakukannya, semakin baik hasilnya. Dia berkata dengan genit, Raja, aku tidak suka orang-orang hadir. Mengapa kamu tidak membiarkan adik-adik perkasa ini keluar dulu? Mereka ada di sini dan kita di dalam, apa yang kamu takutkan? Raja Netherworld telah tidak diragukan lagi, tapi dia terus membelai tangan Wu Yun, menyebabkan cairan perut Wu Yun bergejolak. Sambil menahan rasa mual, dia terus berkata, oh, Wang, dengarkan saja aku. Lihat, saudari Wushuang pasti tidak menyukai kehadiran orang lain. Saat dia berbicara, Wu Yun terus mengedipkan mata pada Ying Wushuang. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Untungnya, Ying Wushuang tidak cukup bodoh hingga kehilangan akal sehatnya, dan dia dengan cepat memahami apa yang dimaksud Wu Yun. Setelah berjuang beberapa kali, dia berkata dengan tidak puas, ya, saya juga tidak suka orang-orang ini ada di sini. Biarkan mereka keluar dulu. Benar saja,
Kata-kata Ying Wushuang lebih efektif daripada kata-kata Wu Yun. Begitu Netherworld Raja mendengar Ying Wushuang berbicara, dia segera menjadi bos besar. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, ya. Karena Nona Wushuang telah mengajukan permintaan, saya harus memenuhi permintaan Anda hari ini." Kemudian matanya tenggelam dan dia berkata, "Kamu 5, silakan keluar dulu." Kelima penjaga Nether semuanya mengangguk dan terbang kembali dari kamar. Melihat kelima orang ini keluar, diam-diam Wu Yun menghela nafas lega. Jika mata formasinya hilang, maka formasi pembunuhan 5 elemen akan menjadi seperti hiasan. "Nyonya, apakah kamu puas sekarang?" Raja Netherworld bertanya sambil tersenyum. "Puas, benar-benar puas." Wu Yun mengangguk sebagai jawaban. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Ying Wushuang. Pada saat ini, Ying Wushuang sedang menatapnya dengan mata pembunuh itu, seolah memberitahu Wu Yun, "Jika tidak ada cara untuk melarikan diri, maka aku akan mati bersamamu." Wu Yun mengabaikannya dan mengikuti dinasti Netherworld menuju tempat tidur batinnya. Pada saat yang sama, cibiran samar muncul di sudut mulutnya. Sekarang sepertinya Raja Netherworld belum meragukan mereka. Nanti, selama dia bisa memanfaatkan kesempatan itu, tiba-tiba meledak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Raja Neraka, bukan tidak mungkin. Selama Raja Nether mati, tidak peduli seberapa kuat utusan Nether, pengawal Nether akan lebih mudah dihadapi tanpa seorang pemimpin. Tapi yang tidak bisa dilihat Wu Yun adalah pada saat ini, ada juga cibiran samar di wajah Raja Netherworld, matanya sangat jernih, seolah dia telah menembus segalanya. Tebakan Wu Yun benar, dia memang orang yang cerdas, dan dia bukan orang yang cerdas biasa, kecuali orientasinya yang agak menyimpang. Dia sangat baik dalam segala aspek, apakah itu bakat atau akal. Bagaimana mungkin orang luar biasa seperti itu tidak melihat rencana Wu Yun? Tapi sekarang setelah dia mengetahuinya, dia tetap mengikuti rencana Wu Yun. Tampaknya Raja Netherworld ini lebih sulit dihadapi daripada yang dibayangkan Wu Yun. Terlebih lagi, mengetahui bahwa itu adalah tipuan dan tetap melanjutkannya membuktikan bahwa Raja Netherworld cukup percaya diri untuk mencegah rencana Wu Yun berhasil. Tapi Wu Yun sama sekali tidak menyadari semua ini, dan dia berjalan ke dalam lubang yang dalam selangkah demi selangkah. Bab 1434 Bunuh, berhasil. "Nyonya-nyonya, tolong buka pakaianmu." Setelah memasuki ranjang bagian dalam, Raja Netherworld sekali lagi kembali ke penampilannya yang tersenyum dan cabul. Dia melemparkan Ying Wushuang ke tempat tidur, dan pada saat yang sama, dia melihat ke arah Wu Yun dan menunjuk dengan jarinya. Wu Yun kembali menatap Yan Ying Wushuang dan mengedipkan mata padanya. Dia tidak tahu apakah Ying Wushuang memahaminya, lalu berkata kepada Nether King, "Wang, kamu bermain dengan saudari Wushuang dulu. Aku akan mandi dan segera kembali." Mendengar ini, Ying Wushuang menggerakkan bibirnya. Meskipun dia tidak mengeluarkan suara, jelas dia mengutuk Wu Yun. Tapi mungkin karena dia memahami mata Wu Yun, dia tidak mengatakan apa-apa. Raja Netherworld tidak menghentikannya. Dia menunjuk ke satu sisi ruangan dan berkata, "Ini, pergi." Wu Yun mengangguk dan dengan cepat berjalan ke kamar mandi di kamar tidur bagian dalam. Dia tidak melihat ke belakang, tetapi dia mendengar seseorang di belakangnya. Gerakannya, tawa Raja Netherworld, dan ratapan Ying Wushuang. Berjalan ke kamar mandi, dia segera menutup pintu dan melihat keluar melalui celah pintu. Pada saat ini, Raja Neraka sudah naik ke tempat tidur dan melepas pakaian Ying Wushuang. Tampaknya semua perhatian Raja Netherworld tertuju pada Ying Wushuang, tetapi Wu Yun tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia mulai dengan hati-hati melihat tata letak seluruh tempat tidur bagian dalam. Sebelum mengambil tindakan, ia harus memastikan apakah ada mekanisme di dalam ruangan atau hal lain yang dapat mengancam dirinya. Namun, setelah mengamati dengan cermat, Wu Yun menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari kamar tidur bagian dalam, itu hanya ruangan biasa. Pada saat yang sama, Wu Yun menutup matanya lagi, duduk bersila dan bermeditasi, dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, mencoba merasakan apakah ada orang-orang kuat di sekitarnya, seperti penjaga Nether dan utusan Nether, apakah mereka bersembunyi di suatu tempat di luar ruangan. Namun tetap tidak ada yang ditemukan.
Dia tidak bisa merasakan keberadaan orang-orang itu. Awalnya Wu Yun ingin membuat lebih banyak persiapan, lagi pula, dia selalu merasa sedikit tidak nyaman. Namun, sepertinya waktu sudah terlambat. Pada saat ini, Ying Wushuang telah dilucuti sangat sedikit, hanya menyisakan pakaian pribadinya yang terakhir. Mungkin karena putus asa, dia bahkan menyerah untuk melawan, dan akan digantikan oleh Raja Netherworld. Meskipun jika dia mengambil tindakan lagi ketika Raja Netherworld sepenuhnya berhasil, Wu Yun akan lebih yakin akan kesuksesan. Namun, Wu Yun benar-benar tidak dapat menahan pemikiran ini, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ying Wushuang akan berjalan dengan pantat di antara kedua kakinya nanti, dia tidak dapat menahannya. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata pada dirinya sendiri, itu dia, sekarang. Setelah bersiap-siap, Wu Yun berbalik dan mengambil air untuk membasahi dirinya. Lagi pula, dia masih harus berpura-pura. Mendorong pintu kamar mandi, Netherworld King tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya meliriknya dan terus menikmati Ying Wushuang yang akan dia dapatkan. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak lupa mengingatkan Wu Yun, dengan mengatakan, ayo, kemarilah dan berbaring, dan setelah aku selesai memanjakan adik perempuanmu yang tak tertandingi, aku akan memanjakanmu. Wu Yun tidak menjawab, dan Taisang seni dewa bela diri sudah perlahan beroperasi di tubuhnya, dan pada saat yang sama, jarinya juga dengan lembut diletakkan di atas cincin penyimpanan. Dia sudah siap sepenuhnya. Hanya menunggu kesempatan untuk mendekati Raja Netherworld dan membunuhnya dengan satu serangan, dia akan meledak dengan seluruh kekuatannya dalam sekejap. Dia berjalan menuju tempat tidur selangkah demi selangkah dan mendekati Raja Nether selangkah demi selangkah. Pada saat ini, semua indera di tubuhnya digunakan sepenuhnya. Dia mewaspadai setiap gerakan Nether King, tapi tidak ada cacatnya. Di bawah teknik menusuk pupilnya, dia tidak bisa melihat perilaku abnormal Raja Netherworld. Dia sepertinya tidak tahu sama sekali dan tidak memperhatikan perilaku Wu Yun yang ingin membunuhnya. Semuanya berjalan sesuai rencana Wu Yun. Ini seharusnya menjadi hasil yang sangat menggembirakan, tetapi Wu Yun tidak bersemangat sama sekali. Entah kenapa, semakin dekat dengan momen terakhir ini, perasaan semakin tidak enak di hati Wu Yun. Semua ini nampaknya terlalu sederhana, sosok yang berdiri di puncak dunia fana, sosok yang mampu mengelola dunia bawah yang kacau ini dengan tertib. Apakah orang seperti itu begitu mudah untuk dihadapi? Namun, tidak peduli apa, sekarang Wu Yun telah mencapai titik ini, tidak ada jalan kembali, dia hanya bisa bergerak maju. Dan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Pada saat ini, Raja Netherworld memusatkan seluruh perhatiannya pada Ying Wushuang, dan tidak peduli sama sekali bahwa Wu Yun telah datang di belakangnya. Tidak masalah, sekarang. Wu Yun mengertakkan gigi dan menyingkirkan pikiran tidak berguna itu di benaknya. Jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, kapan dia akan menunggu? Saat berikutnya, Wu Yun baru saja mendengar seruan pelan, pergilah ke neraka, dasar cabul tua. Dalam sekejap, semua kemampuan kultivasi tersembunyi Wu Yun dilepaskan, termasuk kekuatan 9 pembuluh darah, bayangan dewa bela diri, dan ledakan garis keturunan semi-abadi. Kekuatannya, kecuali semi-artefak tambahan menara indah bintang 9, dikerahkan sepenuhnya. Di saat yang sama, area pembunuhan juga langsung memblokir Raja Netherworld. Pada saat ini, keseluruhan kekuatan Wu Yun telah melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan kekerasan yang keluar dari tubuh Wu Yun. Pada saat yang sama, jari Wu Yun diketuk ringan pada cincin penyimpanan, dan Fangtian Divine Halberd biru kehitaman muncul langsung di tangannya. Memegang tinggi Fangtian Divine Halberd dengan kedua tangan, energi spiritual yang ganas, milik kekuatan dominan yang tak terkalahkan dari Fangtian Divine Halberd, melompat dan melompat ke atas tombak tersebut. Pergilah ke neraka. Dengan suara rendah, tombak ilahi Fangtian terbang ke bawah, menunjuk ke belakang kepala Raja Netherworld. Ada semburan suara ledakan di udara, dan kemanapun tombak dewa Fangtian lewat, itu meninggalkan goresan biru kehitaman di udara yang mengoyak ruang. Jika gerakan ini terkena, meskipun Raja Netherworld memiliki kekuatan untuk mencapai langit, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia masih akan terluka parah dan dibuang.
Ledakan. Sebuah suara kecil terdengar, dan tanpa kejutan apapun, Fang Tian Divine Halberd menghantam bagian belakang kepala Raja Netherworld tanpa memihak. Dia meninggal. Benar-benar mati. Seperti yang Anda lihat, Fang Tian Divine Halberd milik Wu Yun menghancurkan bagian belakang kepala Nether King hingga berkeping-keping. Akibat ini pasti akan menyebabkan kematian. Namun, Wu Yun selalu merasa ada yang tidak beres, namun untuk sementara dia tidak tahu apa yang salah. Tiba-tiba, pupil Wu Yun menyusut, dan dia menyadari ada yang tidak beres. Adalah darah. Ya, kepala Nether King diledakkan olehnya, tapi tidak ada noda darah yang keluar. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Raja Nether ini palsu. Ini bukan dia, ini hanya bayangan dia yang tertinggal di sini, dan dia sendiri sudah pindah. Apa yang terjadi? Bagaimana dia menghindarinya? Kenapa aku tidak melihat apapun di bawah hidungku? Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Kecepatan ini terlalu cepat. Lebih cepat dari apa yang dia lihat di luar istana sebelumnya. Kecepatan kedatangannya bahkan lebih cepat dan bahkan lebih sulit dipahami. Terlebih lagi, aku baru saja menggunakan kekuatan pemblokiran absolut dari medan aura pembunuh, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali padanya. Apa yang terjadi? Brengsek, sepertinya aku masih meremehkan kekuatan orang ini. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dengan cepat membuang pikiran ini. Karena dia tahu ini bukan waktunya memikirkan hal ini. Karena ini adalah bayangan yang ditinggalkan oleh Raja Netherworld, di mana dia sendiri. Tepat ketika Wu Yun mendapat ide ini, dia tiba-tiba merasakan angin kencang yang menakutkan datang dari belakangnya, dan langsung menyelimutinya. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Nether King yang menyerangnya dari belakang. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak ada gunanya, karena Wu Yun tidak punya cara untuk menghindarinya. Bab 1435, tidak ada jalan keluar, kembali. Dari depan, Ying Wushuang berseru, hati-hati. Namun, kecepatan Nether King bahkan tidak bisa mengimbangi Wu Yun, dan Ying Wushuang jauh di belakang. Saat dia mengucapkan kata, hati, Wu Yun merasakan sakit di punggungnya, dan kemudian tubuhnya tidak terkendali. Rasa sakit yang menusuk mulai dari rompinya dan dengan cepat menyebar ke jantungnya, lalu ke organ tubuhnya, lalu ke anggota tubuhnya, dan ke setiap sudut tubuhnya. Seluruh orang itu terhempas seperti puing-puing. Puff! Seteguk besar darah keluar dari mulut Wu Yun, dan menghantam dinding dengan keras. Menyeka noda darah dari sudut mulutnya, untungnya lukanya tidak terlalu serius, Wu Yun kesulitan untuk berdiri. Dapat dirasakan bahwa Raja Netherworld tidak membunuhnya dengan gerakan itu sekarang, jika tidak, cedera Wu Yun tidak akan separah itu. Apakah kamu baik-baik saja? Ying Wushuang sudah mengenakan pakaiannya dan datang ke sisi Wu Yun, bertanya dengan suara rendah. Jiwa bela diri yang diperkuat, garis keturunan setengah abadi, alam pembunuh. Hehe, nak, aku meremehkanmu. Pada saat ini, suara dingin Raja Nether terdengar, apakah kamu pikir kamu bisa menipuku dengan trik ini? Mendengar kata-kata ini, Wu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya sedikit aneh, tapi juga sedikit tercerahkan. Faktanya, dia tidak mengerti mengapa Nether King bisa melarikan diri dari bawah hidungnya ketika dia tidak berdaya. Ini terlalu luar biasa. Setelah mendengar penjelasan ini, tiba-tiba dia sadar bahwa dia sudah lama mengetahui bahwa dia akan membunuhnya. Namun hal tersebut bukanlah hal yang buruk bagi Wu Yun saat ini, setidaknya membuktikan bahwa Nether King tidak cukup kuat untuk membuatnya takut. Tentu saja, kekuatan Netherworld King tidak perlu diragukan lagi, terutama kecepatannya yang mengerikan. Apa yang tidak dia duga adalah Raja Netherworld bisa melihat kekuatannya secara sekilas, memperkuat jiwa bela diri dan garis keturunan setengah abadinya. Dari sini dapat dibuktikan bahwa Netherworld King ini tidak hanya seorang Superman yang berkekuatan, tetapi juga memiliki ilmu yang sangat luas. Orang-orang seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Wu Yun menarik napas dalam-dalam, matanya tajam, pikirannya berputar cepat, dan dia memikirkan tindakan balasan. Raja, apa yang terjadi barusan? Sebelum Wu Yun bisa mengatakan apapun, 8 orang langsung masuk keluar. Kecuali 2 utusan Nether yang belum pernah dia temui,
dia telah melihat 5 pengawal Netherworld lainnya dan utusan Nether lainnya. Mengerti. Setelah memasuki ruangan, 8 orang dengan cepat memahami segalanya. Salah satu penjaga Nether melambaikan tangannya, pergi dan bunuh raja, bunuh mereka. Setelah mendengar ini, 5 penjaga Nether segera mengerti dan bergerak menuju Wu Awan datang. Pada saat yang sama, 5 aura agung perlahan muncul dari tubuh 5 orang dan menyerang Wu Yun dan yang lainnya. Wu Yun menggoyangkan Fang Tian Divine Halberd di tangannya dan menoleh untuk menatap ke arah Ying Wushuang, yang agak mengejutkan. Awalnya ia mengira bahwa Ying Wushuang yang selama ini penakut akan sangat ketakutan hingga menjadi lemah saat ini, namun ternyata tidak demikian. Ying Wushuang sebenarnya juga menggunakan kultivasinya, menggunakan roh bela diri bayangan hitam yang pandai bersembunyi, dan mengambil posisi bertarung. Wu Yun mengaktifkan teknik mata penetrasi dan menatap ke 5 penjaga Netherworld yang berjalan ke arah mereka. Menilai dari aura yang mereka ungkapkan, kelima orang ini semuanya sangat kuat, tetapi jika bertarung sendirian, Wu Yun setidaknya masih 90% yakin bahwa dia bisa membunuh mereka. Bahkan jika itu 1 lawan 2, Wu Yun setidaknya 70% yakin. Namun, dengan 5 orang mengambil tindakan pada saat yang sama, Wu Yun tidak terlalu percaya diri. Untuk alasan yang sama, orang-orang ini bukan berasal dari benua hutan belantara, tetapi dari berbagai dunia fana lainnya. Metode pelatihan dan metode serangan mereka berbeda, dan Wu Yun perlu waktu untuk beradaptasi. Namun yang jelas sama sekali tidak ada waktu baginya untuk beradaptasi. Tentu saja, jika Ying Wushuang bisa menghentikan mereka bertiga untuknya, dia bisa mengalahkan mereka satu persatu, tapi ini jelas tidak mungkin. Belum lagi apakah Ying Wushuang dapat menghentikan ketiga orang itu untuknya, bahkan jika dia melakukannya, ketiga utusan Nether dan Raja Nether di sisi yang berlawanan jelas bukan vegetarian. Wu Yun masih belum yakin seberapa kuat Nether King ini. Adapun utusan Nether ini, 1 lawan 1, Wu Yun paling banyak setara dengan mereka. Dalam keadaan normal, peluang menang adalah 50-50. Terlepas dari 2 kartu truf serangan balik, teknik pemicu guntur dan segel yang mengguncang surga, dengan kekuatan penuh, peluang menang harus mencapai 40 atau 60. Tapi itu saja. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki darah setengah abadi, kekuatan bertarung mereka jauh lebih kuat daripada yang disebut ahli setengah abadi teratas di benua wilderness. Situasi saat ini bisa dikatakan sangat berbahaya bagi Wu Yun. Tapi tidak peduli apa, tidak peduli betapa berbahayanya situasinya, Wu Yun hanya bisa gigit jari dan terus maju, dia tidak punya jalan keluar. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menatap ke 5 orang di depannya tanpa bergerak. Jarinya juga telah ditempatkan pada cincin penyimpanan. Selain kekuatan 9 pembuluh darah, bayangan dewa bela diri, alam pembunuh, dan garis keturunan setengah abadi, dia juga memiliki menara indah bintang 9. Kemampuan amplifikasi menara indah bintang 9 juga dapat membuatnya terus menjadi lebih kuat. Alasan mengapa Wu Yun tidak berguna sebelumnya adalah karena dia merasa gelisah dan takut kecelakaan akan mengungkap keberadaan menara indah bintang 9, sebuah artefak tambahan, jadi dia menyembunyikannya. Sekarang sepertinya tidak ada jalan lain selain diekspos, dan akibatnya Wu Yun tidak bisa lagi mengendalikannya. Tunggu. Saat kedua belah pihak bersiap untuk menyerang, tiba-tiba, sebuah suara yang dalam memecah kebuntuan. Itu adalah Raja Neraka. Setelah mendengar instruksi Raja Netherworld, kelima pengawal Netherworld segera menghentikan gerakan mereka dan mengambil kembali aura yang mereka keluarkan. Wu Yun juga menghela nafas lega dan mengalihkan pandangannya ke Raja Netherworld dengan beberapa keraguan. Raja Nether berkata, "Jangan terlalu gugup, mundur saja." Ya. Setelah mendengar perintah tersebut, 5 penjaga Nether berpegangan tangan dan mundur ke belakang 3 utusan Nether. Namun setelah operasi ini, Wu Yun semakin bingung dan tidak mengerti jenis obat apa yang dijual di labu Raja Netherworld. Tapi kalau dipikir-pikir, aku sebenarnya bisa mengerti bahwa Raja Netherworld tidak ingin membunuhnya, setidaknya tidak sekarang. Jika dia ingin membunuh, akan sulit bagi Wu Yun untuk memiliki kemampuan bertarung dalam waktu singkat dengan serangan diam-diam. Wu Yun, kamu berasal dari dunia mana? Mengapa kamu datang untuk membunuhku?
Saya pikir kamu baru berusia awal 20-an, tetapi kamu tidak hanya meningkatkan kultivasimu ke peringkat ke-9 yang ekstrim, tetapi kamu bahkan telah membuka dunia. Garis keturunan setengah abadi. Bakat ini kamu berada di level teratas di dunia fana manapun, mengapa kamu diasingkan dari duniamu? Serangkaian pertanyaan ini membuat Wu Yun sedikit bingung. Namun, Wu Yun dengan tajam menangkap satu hal, yaitu orang lain, bahkan mungkin Nether King sendiri, tidak menyadarinya. Ketika dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, sedikit rasa sakit dan kenangan muncul di matanya. Ini adalah detail yang patut direnungkan. Wu Yun dengan cepat menggunakan kekuatan otaknya untuk memikirkan alasan perubahan suasana hati Raja Netherworld. Mungkin, ini akan menjadi terobosan apakah dia bisa kembali hari ini. Bab 1436 Ji Yingdao. Memikirkan kekuatan tingkat atas dari Nether King, Wu Yun secara bertahap menentukan jawabannya. Artinya, Raja Netherworld kemungkinan besar melihat dirinya di Wu Yun. Seperti disebutkan sebelumnya, selain orientasi menyimpang dari Raja Neraka, dia sangat baik dalam segala aspek lainnya. Orang seperti itu, seperti Wu Yun, mungkin adalah orang yang sangat dicari di dunia fana manapun dan dikejar oleh semua kekuatan. Tapi sejak dia datang ke sini, dia pasti telah melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Tentu saja Wu Yun tidak bisa dan tidak mau menebak apa alasan spesifiknya dan kejahatan apa yang telah dilakukannya. Dia hanya bisa berpikir bahwa kenangan dan rasa sakit yang tiba-tiba muncul di Raja Netherworld pasti mengingatkan semua yang pernah dia alami. Memikirkan hal ini, kata-kata Wu Yun keluar dari bibirnya dan dia hampir berkata tanpa berpikir, tetapi saat dia hendak berbicara, dia menahannya. Dia awalnya ingin membuat omong kosong, dan berdasarkan tebakannya, dia mencoba yang terbaik untuk mendekati pengalaman masa lalu Raja Nether dan membangkitkan ingatannya. Namun, ketika kata-kata itu terlontar dari bibirnya, Wu Yun tiba-tiba merasa metode ini agak terlalu buruk. Tidak perlu bersusah payah seperti itu, dia hanya perlu memahami bahwa Raja Netherworld pasti ingin meninggalkan Netherworld melalui menara penjara. Tapi entah kenapa dia tidak bisa. Oleh karena itu, apa yang paling harus dilakukan Wu Yun saat ini bukanlah membuat alasan yang tidak berguna, tetapi untuk membuktikan dirinya kepada Raja Netherworld. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun, dia hanya perlu membuktikan bahwa dia pasti bisa menembus menara penjara. Namun, Wu Yun tidak yakin bagaimana dia bisa meyakinkan Raja Netherworld untuk percaya padanya meskipun Raja Netherworld begitu kuat. Pertanyaan ini benar-benar membuat Wu Yun bingung. Jelas sekali, Raja Netherworld tidak ingin membunuhnya sekarang, apapun alasannya, sekarang adalah kesempatan terbaiknya. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, mungkin akan sulit menemukan cara untuk bertahan hidup. Tapi, dasar anak nakal, kekuatan seni bela diri. Ketika Wu Yun tidak tahu harus berbuat apa, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba menyampaikan pesan seperti itu kepadanya. Bajingan tua, apa maksudmu, kekuatan seni bela diri, halo? Wu Yun segera bertanya, tetapi lonceng penciptaan ilahi kehilangan suaranya dan menghilang lagi. Dia menghela nafas tak berdaya dan diam-diam mengutuk di dalam hatinya, bajingan tua, kamu selalu suka melakukan hal setengah bicara dan setengah tersembunyi seperti ini sekarang. Namun, Wu Yun segera mulai memikirkan tentang pesan yang disampaikan kepadanya oleh lonceng penciptaan ilahi. Kekuatan seni bela diri, kenapa dia memberitahuku kekuatan seni bela diri? Karena seni bela diri saya terlalu kuat, bukankah karena melanggar hukum dan batasan dunia fana dan dihalangi oleh kekuatan misterius? Mungkinkah? Saat dia berbicara, Wu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya menyala, dan dia menatap Raja Netherworld sejenak. Pada saat yang sama, sebagian dari kesadaran dipisahkan dan secara bertahap memasuki kondisi penglihatan batin, dunia Tao, seni bela diri. Saat berikutnya, kilatan kegembiraan melintas di wajah Wu Yun. Dia merasakan kekuatan seni bela diri, reinkarnasi hidup dan mati, telah kembali. Itu benar, itu benar. Dunia bawah tanah ini adalah dunia yang tidak diatur yang telah diasingkan oleh surga. Sebelumnya, jalur reinkarnasiku seharusnya diblokir oleh suatu kekuatan yang mirip dengan surga. Ketika aku tiba di dunia bawah tanah, akhirnya, tanpa kendali dari surga,
kekuatan seni bela diri saya, reinkarnasi hidup dan mati, kembali. Selain itu, saya dapat merasakan bahwa Raja Netherworld ini juga memiliki kekuatan seni bela diri di tubuhnya. Haha, saya akhirnya mengerti, alasannya mengapa dia begitu cepatnya bukan karena seni bela diri, atau kemampuan lainnya, ini karena kekuatan seni bela diri, dan seni bela dirinya seharusnya, Jing Dao. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Pengingat dari lonceng penciptaan ilahi membuatnya tiba-tiba memahami banyak hal. Ada jenis seni bela diri yang selalu berubah di dunia, dan 3000 jalan mengacu pada jenis seni bela diri. Dan Jing Dao ini adalah salah satu dari 3000 jenis seni bela diri. Namun, dibandingkan dengan jalur reinkarnasinya, Jing Dao jauh lebih rendah. Meskipun tidak ada peringkat khusus dari 3000 seni bela diri, mereka juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Jalur reinkarnasinya adalah salah satu seni bela diri terkuat setelah jalan surga. Adapun Jing Dao ini, sepertinya tidak begitu populer. Setelah memahami hal ini, Wu Yun menghapus dekadensi sebelumnya dan tiba-tiba menjadi percaya diri. Alasan mengapa Raja Netherworld ini begitu kuat adalah meskipun kekuatannya tidak lemah, dia terutama mengandalkan kecepatannya. Selama dia bisa menekan kecepatannya dan bersaing dengan kekuatannya, Wu Yun tidak berpikir dia tidak mampu bertarung. Dan jika digabungkan dengan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati dalam pertempuran, mungkin bukan ide yang buruk untuk menghancurkan orang ini. Di saat yang sama, Wu Yun juga sedikit kesal, karena kekuatan bela dirinya telah ditekan sebelumnya, dia tidak memikirkannya sama sekali, tanpa diduga, dia mengabaikan kekuatan terkuatnya. Jawab pertanyaanku. Melihat Wu Yun lambat berbicara dan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, terkadang tertawa dan terkadang bersemangat, Raja Netherworld bertanya dengan dingin. Tentu saja Wu Yun tidak akan menjawab pertanyaannya lagi, jika sebelumnya, Wu Yun tentu tidak akan berani mengabaikannya. Anda bahkan harus menemukan cara untuk menunjukkan kekuatan Anda dan mendapatkan persetujuannya. Tapi sekarang, tidak perlu persetujuannya, yang dibutuhkan hanyalah kerja sama. Setelah merenung sejenak, Wu Yun tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu tahu dari mana aku berasal dan mengapa aku datang. Sekarang, kamu hanya punya dua cara, bekerja sama denganku. Jika aku senang, aku bisa mempertimbangkan membawamu. Mari kita menerobos menara penjara bersama-sama. Di sisi lain, aku akan membunuhmu dan aku sendiri yang akan keluar dari menara penjara. Kata-kata Wu Yun sangat gila, tetapi semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Wu Yun akan berkata tanpa takut mati dalam keadaan seperti itu. Tanpa menunggu instruksi siapapun, 5 penjaga Netherworld tiba-tiba meraung, "Nak, kamu berani menentang raja kami, kamu mencari kematian." Raja Netherworld, apakah kamu berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah kamu sepenuhnya memahami Jing Dao? Kamu melakukan serangan diam-diam, tapi bukan berarti aku tidak bisa mengalahkanmu. Apakah kamu benar-benar tidak mau bekerja sama denganku? Tunggu sebentar, kembali. Menghadapi serangan 5 orang ini, Wu Yun tidak bingung sama sekali dan tidak diucapkan dengan enteng maupun serius. Kata-kata ini keluar. Orang lain mungkin tidak mengerti setelah mendengar ini, dan mereka tidak tahu apa itu Jing Dao. Namun setelah mendengar ini, ekspresi Raja Netherworld tiba-tiba berubah, matanya membelalak, dan dia langsung memarahi 5 pengawal Netherworld yang hendak menyerang. Bagaimana kamu tahu Jing Dao? Raja Netherworld bertanya dengan bingung. Wu Yun tersenyum, tidak menjawab, dan hanya menatap Raja Netherworld. Raja Netherworld tidak bodoh, dia segera mengerti apa yang dimaksud Wu Yun dan melambaikan tangannya untuk membiarkan 3 utusan Netherworld dan 5 pengawal Netherworld pergi. Wu Yun juga berbalik dan berkata kepada Ying Wushuang di belakangnya, kamu pergi dan tunggu aku di luar dulu, aku akan berbicara dengan Nether King tentang sesuatu. Bab 1437 Kerjasama, Nether King. Utusan Netherworld dan pengawal Netherworld semuanya bingung dengan perubahan mendadak ini. Mereka tahu betul temperamen seperti apa yang dimiliki raja mereka. Di dunia bawah ini, dia adalah raja satu-satunya. Jika seseorang menentangku seperti ini pada hari biasa, bahkan jika Raja Surga datang, aku akan membunuhnya tanpa ampun.
Tapi mengapa mereka tiba-tiba bersikap sopan kepada pemuda ini saat ini? Mereka menatap Wu Yun untuk waktu yang lama lagi. Tentu saja, mereka tidak akan berpikir bahwa Raja Netherworld begitu banyak memaafkan Wu Yun karena cintanya yang menyimpang. Meskipun Raja Netherworld itu sesat, dia tidak sampai membiarkan cinta masuk ke kepalanya. Oleh karena itu, pasti ada alasan lain atas perubahan mendadak sikap Nether King saat ini, tapi apa alasannya, mereka tidak tahu. Bahkan mereka tidak dapat memahaminya, dan Ying Wushuang tidak dapat memahaminya lebih jauh lagi. Dia awalnya mengira mereka pasti akan mati hari ini, tapi dia tidak menyangka akan ada pembalikan seperti itu. Semua ini sepertinya hanya mimpi. Dia mencubit dagingnya dan merasakan sakit, lalu dia yakin itu bukan mimpi. Dia melihat ke arah Nether King dan kemudian ke Wu Yun. Melihat utusan Nether dan penjaga Nether telah keluar dari ruangan, dia segera mengikuti mereka keluar. Setelah mereka pergi, Raja Netherworld perlahan berjalan ke bangku yang terbuat dari tulang manusia dan duduk, dan memberi isyarat agar Wu Yun juga duduk. Wu Yun merasa mual dan berdiri di sana tanpa bergerak, dan Raja Netherworld tidak memaksanya. Setelah beberapa saat, dia berkata sambil setengah tersenyum, "Katakan padaku, bagaimana kamu melihat Jiying Dao yang aku latih? Jika kamu bisa meyakinkanku, aku bisa bekerja sama denganmu. Jika tidak, kamu akan tetap mati." Berkata, "Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir apakah kita bekerja sama atau tidak. Seharusnya aku mau bekerja sama denganmu atau tidak." Wu Yun tersenyum dingin, dan pada saat yang sama, dia hanya melihat sebuah pikiran di benaknya. Saat berikutnya, kekuatan misterius dan kuat keluar dari tubuh Wu Yun. Setelah beberapa saat, kekuatan ini perlahan mengembun menjadi lubang hitam tak berdasar namun mengerikan seukuran mangkuk di atas kepala Wu Yun. Ini adalah jalur reinkarnasinya. Meskipun Wu Yun belum mengetahuinya, dikatakan bahwa lubang hitam ini terhubung dengan neraka yang sebenarnya. Tentu saja, siklus hidup dan mati saat ini hanyalah permulaan, dan jalan masih panjang sebelum benar-benar sempurna. Sebelumnya, pintu masuk ini hanya seukuran kepalan tangan, tetapi setelah transformasi setelah pencerahan sebelumnya, hari ini telah mencapai ukuran mangkuk. Bukan hanya bentuknya yang berubah, reinkarnasi hidup dan mati pada saat ini memberi Wu Yun perasaan yang sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada masalah dalam menghancurkan Jiying Dao dari Raja Netherworld dengan mudah. Benar saja, saat dia melihat Wu Yun melepaskan reinkarnasi hidup dan mati, wajah Raja Netherworld yang awalnya dingin dan arogan tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berdiri dari bangku tulang manusia, dan Anda bisa melihat kengerian dan kepanikan di matanya. Dia bisa merasakan bahwa dia sedang ditekan. Penindasan semacam ini tidak datang dari kekuatan, tetapi dari penindasan terhadap seni bela diri. Hidup, jalan reinkarnasi, seni bela diri terkuat di bawah surga. Raja Netherworld sedikit tidak koheren, dan pada saat yang sama, dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun, seorang pemuda berusia awal 20-an, akan benar-benar memahami seni bela diri, dan yang dia pahami adalah seni bela diri yang begitu kuat. Sebelumnya, ketika dia melihat Wu Yun bisa menjelaskan seni bela diri yang telah dia pelajari, Jiying Dao, dia mengira Wu Yun hanya berpengetahuan luas, jadi dia menjadi penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Namun ia tidak pernah menyangka apa yang didapatnya adalah hasil seperti itu. Bagaimana? Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu bersedia bekerja sama denganku? Wu Yun bertanya dengan dingin di waktu yang tepat. Sebelum melepaskan reinkarnasi hidup dan mati, Wu Yun merasa jika dia menambahkan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati, efektivitas tempurnya secara keseluruhan seharusnya hampir sama dengan Raja Netherworld. Namun, ketika dia benar-benar melepaskannya, dia menyadari bahwa kekuatan ini terlalu kuat. Semuanya bermula dari ketidaktahuannya akan kekuatan seni bela diri. Di dunia bawah, dia sepenuhnya menyingkirkan belenggu surga, dan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati juga dibawa ke titik ekstrim. Pada saat ini, Wu Yun bahkan merasa selama dia ingin membunuh Raja Netherworld, mungkin dia bisa membunuhnya seketika. Kesenjangan kekuatan di antara mereka telah sepenuhnya dihilangkan dengan berkah kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Raja Netherworld mungkin juga merasakan hal ini,
dia tahu bahwa Wu Yun saat ini pasti memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Dia adalah orang yang cerdas dan tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti mengancam nyawanya sendiri. Selain itu, dia juga merasa mungkin Wu Yun benar-benar memiliki kemampuan untuk membawanya melewati menara penjara dan meninggalkan dunia bawah. Saat berikutnya, sesuatu yang tidak diharapkan Wu Yun terjadi begitu tiba-tiba di depan matanya. Saya melihat Raja Netherworld menjatuhkan diri, berlutut di tanah, menangkupkan tangannya dan berkata, "Raja, mulai sekarang, kamu akan menjadi Raja Alam Netherworld ini. Raja, aku mohon. Bawa aku keluar dari tempat ini, bawa aku melewati menara penjara. Bawa aku keluar dari tempat neraka ini, aku sudah berada di sini selama beberapa dekade, aku sudah muak." Wu Yun tertegun, dia tidak pernah menyangka Raja Neraka akan bersikap seperti itu. Dia awalnya berpikir bahwa Raja Netherworld mungkin akan menolak atau berkompromi. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak melawan, dia bahkan tidak berkompromi, dia menyerah begitu saja. Faktanya, dari sudut pandang tertentu, Wu Yun tidak menyukai orang seperti itu, dia terlalu tidak berdaya. Tapi inilah yang paling dibutuhkan Wu Yun sekarang, dia harus menjaga Nether King, dan Nether King benar-benar kooperatif. Meskipun Wu Yun berbicara dengan percaya diri di seberang lautan dan mengatakan bahwa dia yakin bisa menembus menara penjara, nyatanya, dia masih tidak tahu apa-apa tentang menara penjara. Sedangkan untuk Netherworld King, dia telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun, terlepas dari apakah dia pernah ke sana sebelumnya, dia pasti memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang menara penjara ini. Orang seperti inilah yang paling dibutuhkan Wu Yun. Namun, meskipun sikap Raja Netherworld tampak sangat tulus dan Wu Yun memang membutuhkan bantuannya, masalah ini tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Jika dia mengambil kembali jalur reinkarnasi nanti dan tiba-tiba memanggil utusan Nether dan penjaga Netherworld untuk melawan, maka situasinya akan menemui jalan buntu lagi. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menandatangani perjanjian Tuan Pelayan. Tentu saja, Wu Yun tidak akan membawa orang cabul ini bersamanya di masa depan. Dia hanya akan mengakhiri perjanjian Tuan Pelayan dengannya setelah meninggalkan dunia Nether. Setelah itu, Wu Yun menjelaskan niatnya kepada Raja Netherworld. Dia tidak menyembunyikan apapun, dia mengatakannya terus terang. "Saya takut Anda akan mengkhianatinya nanti, jadi saya harus menandatangani perjanjian Tuan Pelayan." Tanpa diduga, Raja Netherworld tidak menolak, yang kembali mengejutkan Wu Yun. Lupakan tentang menyerah tiba-tiba, sekarang dia bahkan tidak mengatakan tidak pada perjanjian Tuan Pelayan. Tapi Wu Yun tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli apa, selama perjanjian Tuan Pelayan ditandatangani, Raja Netherworld tidak akan pernah bisa melakukan apapun padanya lagi. Dia punya niat jahat. Bab 1438 Mengapa kamu menjadi raja kami? Faktanya, Wu Yun sedikit terlalu khawatir, saat ini Raja Netherworld tidak memiliki niat jahat apapun. Meskipun dia adalah Raja dunia bawah tanah ini, dia bukan dari dunia bawah tanah ini, di dunia yang pernah dia tinggali. Kekuatan mewakili segalanya. Dan mereka yang telah sadar akan seni bela diri adalah mereka yang berdiri di puncak kekuatan. Terlebih lagi, yang dibangkitkan Wu Yun adalah reinkarnasi hidup dan mati, yang merupakan tingkat tertinggi dalam seni bela diri. Kebenaran abadi adalah ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, jalur seni bela diri yang ditentukan akan menentukan jalur kultivasi di masa depan. Dan apa yang diberikan oleh reinkarnasi hidup dan mati kepada Wu Yun, dia pasti akan terbang ke langit di masa depan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa masa depan Wu Yun tidak dapat diukur. Dia bersedia mengikuti orang seperti itu, dan dia layak untuk mengikutinya. Segera, Wu Yun dan Raja Neraka menandatangani perjanjian Tuan Pelayan. Untuk perjanjian ini, Raja Netherworld hanya memiliki satu permintaan, agar Wu Yun tidak mengumumkannya kepada publik, karena itu akan terlalu berbahaya. Wu Yun secara alami menyetujui permintaan ini. Bagaimanapun, dia menandatangani perjanjian Tuan Pelayan dengan Raja Netherworld bukan untuk pamer, tetapi hanya karena takut Raja Netherworld akan tiba-tiba mengkhianatinya ketika dia masuk ke menara penjara. Itu saja. Terlebih lagi,
Dia sudah membuat keputusan untuk segera mengakhiri perjanjian Tuan Pelayan begitu dia meninggalkan dunia bawah. Lagi pula, dia tidak ingin membiarkan orang tua mesum ini tetap di sisinya. Mungkin suatu hari dia akan menggunakan metode mesumnya pada Wu Yun ketika kepalanya menjadi panas, dan Wu Yun tidak akan tahan. Baiklah, Raja Netherworld, perjanjian Tuan Pelayan telah diselesaikan. Jangan khawatir, aku akan mengakhirinya untukmu setelah kita pergi. Wu Yun berkata dengan tenang setelah semuanya selesai. Raja Netherworld tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, Raja, panggil saja aku Yu Feng. Sekarang kamu adalah Raja Netherworld. Yu Feng. Wu Yun tertegun sejenak, lalu mengangguk. Setelah beberapa saat, Raja Netherworld mengirimkan perintah untuk memberitahu seluruh Netherworld tentang masalah ini, dan segera, beritanya dikirim. Karena hanya ada kota tengkorak di dunia bawah, beritanya menyebar dengan cepat. Ini benar-benar berita yang luar biasa dan luar biasa. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tanpa peringatan apapun, posisi Raja Netherworld tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Terlebih lagi, mereka mendengar bahwa orang ini masih pendatang baru di Netherworld, berusia 20 tahun. Anak muda tahun depan. Kabar ini bisa dikatakan telah menimbulkan keributan di seluruh kota tengkorak. Mereka juga penuh rasa ingin tahu dan terkejut tentang Wu Yun, seorang anak laki-laki berusia 20-an. Namun, bagi orang luar, itu hanyalah keterkejutan dan rasa ingin tahu. Apa yang benar-benar tidak dapat saya pahami mungkin adalah 3 utusan Nether dan 5 penjaga Nether di samping Yu Feng. Tentu saja, ini juga termasuk Ying Wushuang. Saat ini, orang-orang ini telah dibawa ke kamar oleh Yu Feng. Mereka menatapku, lalu padamu, lalu ke Yu Feng, dan akhirnya mata mereka tertuju pada Wu Yun. Bagi mereka, tidak ada yang lebih sulit dipahami daripada ini. Orang-orang yang telah mengikuti Yu Feng sepanjang tahun ini mengetahui sifat dan kekuatan Yu Feng dengan sangat baik. Dengan kata lain, hal seperti itu tidak mungkin terjadi di pikiran bawah sadar mereka. Jika itu terjadi, itu akan membuktikan bahwa Yu Feng telah terbunuh. Namun, apa yang mereka anggap mustahil terjadi, Yu Feng tidak mati, bahkan tidak terjadi perkelahian, Raja Netherworld baru saja menggantikannya. Semuanya seperti mimpi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di ruangan itu tidak lama setelah mereka pergi. Tapi apapun yang terjadi, semuanya terjadi tanpa ada kepalsuan. Karena kalimat ini keluar dari mulut Yu Feng secara pribadi. Adapun Ying Wushuang, rahangnya hampir ternganga karena terkejut. Dia telah bertarung melawan Nether King dan Wu Yun. Dilihat dari pengetahuannya tentang pertarungan, Wu Yun dan Nether King tidak berada pada level yang sama dalam hal kekuatan. Tapi kenapa ini terjadi? Ia menatap Wu Yun, seolah ingin mengetahui beberapa petunjuk dengan matanya. Pada akhirnya ia menemukan penjelasan untuk dirinya sendiri, yaitu Wu Yun mempertahankan kekuatannya saat bertarung melawannya hari itu. Tapi semakin dia memikirkannya, semakin luar biasa perasaannya. Lagi pula, Wu Yun seumuran dengannya, baru berusia awal 20-an. Jika Wu Yun benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan Raja Netherworld tanpa menggunakan tangannya, maka orang ini akan sangat menakutkan. Oke, aku tahu kamu mungkin penasaran, tapi inilah faktanya. Adapun apa yang terjadi, kamu tidak perlu tahu. Melihat ekspresi bingung di wajah orang-orang ini, sebelum mereka sempat bertanya, Raja Neraka Yu Feng memimpin. Dia membuka mulutnya, menghalangi pikiran mereka untuk bertanya. Tidak, Raja, kami mengenali Anda sebagai Raja karena kami mengagumi Anda dan mengakui kekuatan Anda, tetapi mengapa anak muda ini harus melakukannya? Raja, Anda harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Segera, ketiga Netherworld salah satu utusan akhirnya mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini. Setelah selesai berbicara, utusan Nether lainnya menatap Wu Yun dan berkata dengan dingin, Nak, mengapa kamu ingin menjadi raja kami? Bahkan jika raja sendiri yang mengatakannya, kami tetap tidak mematuhimu. Kekuatan adalah yang utama dan kamu ingin melakukannya jadilah raja di dunia Nether kami. Jika kamu ingin kami patuh kepadamu, kamu harus menunjukkan kekuatan yang cukup untuk membuat kami menyerah. Apa maksudmu? Begitu pria itu selesai berbicara, aura agung tiba-tiba muncul dari batu giok. Tubuh Feng meletus dan langsung menyelimuti 2 penjaga Nether yang sedang berbicara.
Dengan nada dingin ia melanjutkan, apakah kalian mengingkari keputusanku? Setelah mendengar perkataan Yu Feng, kedua Nether Messenger itu langsung tutup mulut, terlihat keagungan Yu Feng di dalam hati mereka sangat besar. Wu Yun juga tercengang, dia menoleh untuk melihat ke arah Yu Feng dan melihat bahwa dia tertarik untuk mengambil tindakan. Dia melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Yu Feng agar tidak melakukan apapun. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin, kekuatan apa yang kamu ingin aku tunjukkan sebelum kamu bersedia menyerah kepadaku? Saat mengatakan ini, Wu Yun juga memikirkannya dalam pikirannya. Jika dia tidak mau mengambil tindakan, dengan Yu Feng di sini, orang-orang ini hanya akan mengeluh beberapa patah kata dan tidak berani berkata lebih banyak. Dan Wu Yun tidak akan tinggal di dunia bawah untuk waktu yang lama, dan tidak membutuhkan apa yang disebut pengakuan. Namun ekspresi tidak puas dari kedua utusan Nether ini agak membuat marah Wu Yun. Pada saat ini yang ada di pikiran Wu Yun adalah, karena kamu ingin mencoba, maka aku akan mencobanya bersamamu, toh tidak akan membuang banyak waktu. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Wu Yun, kedua Nether Messenger yang tidak puas tiba-tiba menjadi bahagia, kata salah satu dari mereka. Sederhana sekali. Jika Anda ingin dikenali oleh kami, Anda harus mengalahkan kami. Tentu saja, kami juga akan memberikan wajah raja. Anda dapat memilih salah satu di antara kami 8. Selama Anda bisa mengalahkannya, maka kami akan mengenalimu. Kalahkan siapapun di antara kalian. Wu Yun mengulangi kalimat ini, tetapi cibiran samar muncul di sudut mulutnya. Dia mengira orang-orang ini adalah ancaman baginya sebelumnya, tapi itu karena dia tidak tahu bahwa kekuatan seni bela dirinya, reinkarnasi hidup dan mati, sudah bisa digunakan. Dengan berkah kekuatan reinkarnasi hidup dan mati, belum lagi para penjaga Netherworld itu, tapi bagaimana jika ketiga utusan Netherworld ini bersatu? Tiba-tiba, Wu Yun tersenyum dan berkata, tidak, saya tidak harus memilih. Kalian berdua yang baru saja berbicara. Tidak masalah. Lalu kalian berdua berkumpul. Kalian diperbolehkan menggunakan metode apapun. Sebagai selama tinjumu bisa mengenaiku, itu akan baik-baik saja. Aku kalah. Bab 1439 merebut tahta, kesombongan. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Wu Yun mengejutkan semua orang yang hadir. Belum lagi 5 pengawal Nether dan 3 utusan Nether, bahkan Yu Feng sendiri tidak menyangka Wu Yun akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun dia mungkin bisa memahami kekuatan tempur Wu Yun, tidak perlu terlalu gila, bukan? Bagaimanapun, yang kuat adalah seni bela dirinya, reinkarnasi hidup dan mati. Dan kekuatannya sendiri, dengan kekuatan ledakan dari jiwa bela diri yang diperkuat dan garis keturunan setengah abadi, tidaklah buruk, tapi apakah dia harus begitu gila? Karena dia tidak hanya memahami kekuatan Wu Yun, tetapi juga memahami kekuatan para utusan Netherworld yang pernah berada di bawah komandonya. Menurutnya, tanpa menggunakan reinkarnasi hidup dan mati, akan sangat menegangkan bagi Wu Yun jika bertarung melawan satu Nether Messenger saja, apalagi 2. Biarpun kamu menggunakan reinkarnasi hidup dan mati untuk menghadapi 2 malaikat Nether pada saat yang sama, kamu pasti tidak akan kalah, tapi mungkin tidak semudah itu untuk menang. Apakah itu sepadan dengan usaha yang dikeluarkan? Kedua utusan Nether yang dinamai Wu Yun bahkan lebih menghina. Mereka tidak pernah bertarung melawan Wu Yun dan tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Wu Yun. Meskipun penyerahan Yu Feng yang tiba-tiba mengejutkan mereka, mereka juga berpikir bahwa kekuatan Wu Yun mungkin sangat tidak wajar. Namun, mereka sendiri segera menolak spekulasi tersebut. Karena di mata mereka, betapapun tidak setianya Wu Yun, dia hanyalah seorang anak muda berusia awal 20-an, seberapa kuat dia. Mereka awalnya berpikir bahwa Wu Yun akan memilih penjaga Nether yang paling lemah di antara mereka untuk bertarung, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun akan menantang mereka berdua pada saat yang bersamaan. Bagi mereka, ini hanyalah sikap arogan dan sangat bodoh. Tapi yang paling mengkhawatirkannya adalah Ying Wushuang. Semua hal ini dan banyaknya perubahan dramatis membuatnya sedikit tidak bisa bereaksi. Dari situasi awal kematian, hingga situasi dramatis dan tak dapat dijelaskan setelahnya, Wu Yun menjadi Raja Neraka. Kini, Nether Messenger tiba-tiba ingin menantang Wu Yun, yang membuat pikirannya sedikit bingung.
Namun kini, Wu Yun justru meninggalkan cara yang lebih mudah, dan malah membuat keputusan yang hampir mustahil untuk menantang dua Nether Messenger sendirian, yang membuatnya tidak bisa berubah pikiran dan langsung mengalami hubungan arus pendek. Bukankah ini mencari kematian? Baru saja dia melarikan diri dengan aneh, dan sekarang dia menggali lubang untuk dirinya sendiri dan mencari kematian. Dia menatap Wu Yun dengan tatapan kosong, dengan wajah aneh, wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi dan meraung, "Wu Yun, apakah kamu gila? Tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu betapa bodohnya keputusanmu?" Mereka berhenti bicara omong kosong. "Wu Yun, apa yang kamu katakan adalah milikmu, dan kamu tidak boleh menarik kembali. Kami tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk membuat raja kami berkompromi denganmu, tapi karena dia mengkompromikanmu, dia bukan lagi raja kami. Apakah kamu berani tidak jika Anda berani bertaruh dengan kami? Seperti yang Anda katakan, jika kami menang, tahta Raja Netherworld akan dipegang oleh 3 utusan Netherworld kami, 3 saudara kami." Ying Wushuang setengah jalan berbicara, tetapi tiba-tiba disela. Nether Messenger menyela. "Saya melihatnya menunjuk kedua orang di sebelahnya dan mengatakan sesuatu seperti ini." Harus dikatakan bahwa kata-kata ini membuat Yu Feng tertegun lagi, dan kemarahan muncul di wajahnya. Wu Yun juga tidak menyangka, tapi dia tidak linglung, tapi menatap Yu Feng sambil mencibir. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Yu Feng, sepertinya mereka tidak begitu yakin padamu. Kamu bajingan, kamu berani mengatakan hal seperti itu di hadapanku, kamu mencari kematian." Yu Feng memarahi dengan suara dingin, dan energi spiritual agung yang keluar dari tubuhnya memancar keluar, dan dia akan mengambil tindakan. "Tunggu." Tepat ketika Yu Feng hendak mengambil tindakan, Wu Yun tiba-tiba menghentikannya dan berkata pada saat yang sama, "Sekarang, aku adalah Raja Netherworld. Karena mereka menginginkan posisi ini, pasti aku yang mengambil tindakan. Tidak sampai kamu." Yu Feng menarik napas dalam-dalam, menarik amarahnya, menyingkir, dan berhenti berbicara. Mungkin, dia tidak menyangka rakyatnya punya rencana seperti itu untuk merebut tahta dan menjadi raja. Bagaimana mungkin pengecut seperti itu pantas menjadi raja kita? Dia tidak layak, dan kamu bahkan kurang layak. Tiba-tiba, salah satu utusan Netherworld berteriak dengan marah, dan saat berikutnya, dia melompat, dan energi spiritual yang agung keluar dari tubuhnya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika dia mengambil tindakan, Nether Messenger lain yang bernama Wu Yun juga melompat, energi spiritualnya juga mendidih, dan dia mengambil posisi bertarung. Melihat pemandangan ini, Ying Wushuang sangat gugup. Dia tidak mengerti mengapa Wu Yun membuat keputusan bodoh seperti itu, dia hanya ingin keajaiban terjadi dan Wu Yun menang dalam keajaiban itu. Saat ini, Wu Yun masih memiliki senyuman santai di wajahnya. Berbalut aura keagungan kedua utusan Nether ini, memang harus diakui kalau kekuatan kedua orang ini tidak bisa dianggap remeh. Dan Wu Yun juga bisa merasakan bahwa kekuatan bertarung sebenarnya dari kedua orang ini jauh lebih menakutkan daripada yang terlihat. Tanpa kekuatan reinkarnasi hidup dan mati, bahkan jika dia memiliki banyak metode amplifikasi, akan sulit untuk mengalahkan kedua orang ini pada saat yang bersamaan. Namun tidak pernah ada seandainya di dunia ini. Kekuatan reinkarnasi hidup dan mati dapat digunakan sesuka hati dan tanpa kendali di dunia bawah ini. Tanpa rasa percaya diri, bagaimana Wu Yun bisa mengolok-olok hidupnya sendiri? "Anak muda, kamu sedang mencari kematian. Hari ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya Master Nethermu." Apa Master Nether? Saudaraku, kamu salah. Jika kamu membunuh anak ini, kami akan menjadi Raja Nether, tidak aktif. Setelah bertahun-tahun, kami akhirnya menunggu kesempatan, dan hari ini adalah waktu bagi kami 3 bersaudara untuk menjadi Raja Dunia Bawah. Saat berikutnya, 2 sosok, bercampur dengan kekuatan spiritual yang agung dan menakutkan, membombardir Wu Yun. Suara keras hembusan angin sebenarnya bercampur dengan suara samar mengoyak ruang. Saya tidak tahu seni bela diri apa yang mereka gunakan atau metode serangan apa yang mereka gunakan. 1 es dan 1 api, 2 energi Qi, terkoordinasi dengan baik, seolah-olah alami,
menyebabkan kekuatan bertarung aslinya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Oh, es dan api, kombinasi yang sangat terampil. Aku khawatir bahkan Yu Feng pun mungkin tidak dapat menghadapi kekuatan ini dengan mudah. Pantas saja kedua orang ini masih ingin menjadi raja. Melihat dua serangan ini, Wu Yun berkata dengan dingin sebuah senyuman. Nether King di samping juga sedikit mengernyit. Melihat raut wajahnya, aku khawatir bahkan dia tidak tahu bahwa dua Nether Messenger di bawahnya benar-benar memiliki gerakan serangan yang terkoordinasi. Nampaknya kedua orang ini ingin merebut tahta bukan dalam 1 atau 2 hari, saya khawatir mereka sudah merencanakannya sejak lama, namun kebetulan mereka mendapat kesempatan hari ini. Namun serangan yang mendominasi dan sengit tersebut tetap tidak membuat Wu Yun panik sama sekali. Di bawah jalur reinkarnasinya, kecuali seseorang yang kekuatannya jauh melebihi dirinya mengambil tindakan terhadapnya, kekuatan jalur reinkarnasi mungkin menjadi tidak efektif. Adapun dua utusan Nether di depannya yang hampir sekuat dia, tidak peduli seberapa sombongnya serangan mereka, mereka masih bisa dihancurkan oleh reinkarnasi hidup dan mati. Inilah kekuatan seni bela diri, inilah kekuatan seni bela diri pertama di bawah surga, reinkarnasi hidup dan mati. Bab 1440 menyerah, ketakutan. Melihat serangan kedua orang ini semakin dekat, kedua aura es dan api menyapu dengan ganas. Wu Yun menghentakkan kakinya ke tanah dan melakukan langkah naga berkeliaran. Tubuhnya seperti burung layang-layang. Dia untuk sementara menghindari serangan kedua pria itu dan terbang ke bawah beberapa meter jauhnya. Ledakan. Ada suara keras dari tanah, menandakan bahwa serangan kedua Nether Messenger telah gagal. Namun, tampaknya semua ini sesuai ekspektasi mereka. Keduanya mendapatkan kembali energinya, berputar di udara, dan berdiri di udara lagi. Saat berikutnya, kekuatan yang lebih dahsyat keluar dari tubuh mereka. Hei, brengsek, itu saja. Selain bersembunyi, apalagi yang bisa kamu lakukan? Sejujurnya, itu hanya ujian sekarang adalah kekuatan kita yang sebenarnya. Pergilah ke neraka. Dengan raungan, keduanya dari mereka bertarung lagi. Dua jurus, satu es dan satu api, seperti yang mereka katakan, kali ini jurusnya terlihat sama, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya setidaknya 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Haha, tes. Wu Yun juga mencibir. Menghadapi gerakan kedua orang yang lebih kejam dan sengit, apakah dia takut? Jawabannya tentu saja tidak. Saat berikutnya, Wu Yun mengangkat tangan kanannya ke langit, dan dengan pikirannya, di dunia Tao, kekuatan Tao kehidupan dan kematian tiba-tiba meledak. Gelombang demi gelombang kekuatan misterius dan menakutkan melonjak dengan cepat dalam sekejap, mengikuti arah lengan Wu Yun yang terangkat dan menyatu menuju bagian atas kepalanya. Dalam waktu singkat, seperti sebelumnya, lubang gelap dan menakutkan seukuran mangkuk tiba-tiba muncul di udara. Kekuatan misterius dan menakutkan beredar di samping lubang gelap ini, seolah-olah mereka akan menelan segala sesuatu di dunia. Perasaan ini agak mirip dengan roh bela diri yang melahap Wu Yun. Namun, kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada kekuatan melahap jiwa bela diri yang melahap, dan sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan melahap jiwa bela diri yang melahap. Pada saat lubang gelap muncul, kecuali Yu Feng, yang sudah melihatnya, tapi ekspresinya tetap sedikit tidak berubah, semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa kekuatan seni bela diri, tapi mereka bisa merasakan perasaan mengerikan yang diberikan lubang gelap ini kepada mereka. Rasanya ini adalah kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Ying Wushuang benar-benar tercengang. Sebagai orang pertama di dunia bawah yang bertarung melawan Wu Yun, dia berpikir bahwa dia mengetahui kekuatan Wu Yun lebih baik. Namun, pada saat ini, tampaknya pengetahuannya sebelumnya tentang Wu Yun sama saja. Selembar kertas kosong. Kekuatan mengerikan apa ini? Lubang gelap yang menakutkan ini. Orang-orang lain yang hadir memiliki pemikiran serupa dengan Ying Wushuang. Kedua utusan Nether yang menyerang Wu Yun bahkan lebih ketakutan, wajah mereka telah lama kehilangan ekspresi arogan dan arogan sebelumnya. Di saat yang sama, mereka akhirnya menemukan satu hal, kenapa Yu Feng tiba-tiba mau menyerah kepada Wu Yun, dan kenapa pemuda ini begitu menakutkan. Apalagi yang paling menakutkan adalah keduanya merasa tubuh mereka tidak terkendali saat ini. Dari lubang gelap,
Kekuatan melahap yang mengerikan melonjak, mengikat mereka berdua sepenuhnya. Mereka ingin melawan, tetapi perlawanan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Kekuatan spiritual di tubuh mereka sepertinya telah ditekan sepenuhnya, dan tubuh mereka di udara benar-benar di luar kendali. Mereka ditelan oleh lubang hitam pekat yang terlihat tidak lebih besar dari mulut mangkuk, dan yang ditelan bukan hanya kekuatan mereka, tapi juga tubuh mereka. Setelah beberapa saat, hanya ratapan kedua orang yang perlahan menghilang yang tersisa di udara, dan tidak ada lagi jejak mereka berdua. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, atau apakah mereka mati, atau pergi ke dunia lain. Lubang hitam pekat seukuran mangkuk menelan mereka berdua tanpa peringatan, dengan mudah. Segalanya tampak terjadi secara alami, tanpa ada kecelakaan. Oke, sangat kuat. Ying Wushuang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah merasa ngeri untuk waktu yang lama. Telan, lenyap. 5 penjaga Netherworld yang tersisa dan utusan Netherworld lainnya mungkin memiliki suasana hati yang sama, berseru kaget dan dengan emosi campur aduk. Bahkan, melihat pemandangan ini, bahkan Yu Feng yang sudah pernah melihat Wu Yun, reinkarnasi hidup dan mati pun terkejut. Sebab, perhitungannya salah. Dia telah salah perhitungan mengenai kekuatan reinkarnasi Wu Yun. Kekuatan ini jauh melebihi ekspektasinya. Dalam sekejap mata, dia dapat dengan mudah membunuh kedua utusan Nether miliknya. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Dengan kata lain, siklus hidup dan mati ini sungguh terlalu menakutkan. Faktanya, dia sedikit beruntung. Untungnya, dia memilih untuk menyerah dan tidak melawan Wu Yun. Jika tidak, saya khawatir dia akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini sekarang. Faktanya, bahkan Wu Yun sendiri pun sedikit ngeri. Meskipun dia pernah menggunakan reinkarnasi hidup dan mati untuk langsung menelan duantianya, kedua utusan Nether ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan duantianya. Tampaknya, seperti yang dia duga, jalur reinkarnasinya telah meningkat seiring dengan peningkatan kekuatannya. Setelah mengalami pencerahan terakhir, itu telah ditingkatkan secara signifikan. Namun, ini hanyalah permulaan. Ini hanyalah kekuatan tahap awal dari reinkarnasi hidup dan mati. Wu Yun tidak dapat memprediksi betapa menakutkannya ketika reinkarnasi hidup dan mati benar-benar berubah menjadi kedewasaan. Kekuatan seni bela diri sungguh menakutkan. Setelah berpikir sejenak dan menghilangkan pikirannya, Wu Yun melirik Nether Messenger yang tersisa dan 5 penjaga Nether yang tersisa di depannya. Dia mencibir dan berkata, apakah kamu masih tidak puas? Raja, silakan temui Raja Netherworld. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengatakan kata-kata yang tidak menghormati Raja, kami tidak akan pernah mentolerirnya. Harus dikatakan bahwa orang-orang ini juga cukup untuk jalan atas. Mereka tidak terkejut terlalu lama, ketika Wu Yun berbicara, beberapa orang segera berlutut di tanah dan bersujud untuk mengakui Raja. Wu Yun tersenyum. Dia tahu bahwa orang-orang ini mungkin tidak terlalu yakin. Mereka hanya terkejut dengan pemandangan tadi. Bagaimanapun, reinkarnasi hidup dan mati yang baru saja dia lakukan terlalu luar biasa dan merupakan kekuatan yang tidak dapat mereka pahami. Namun, ini bukanlah tujuan akhir Wu Yun, dan Wu Yun tidak tertarik pada apa yang disebut dunia bawah. Tujuannya adalah pergi dari sini, tidak peduli dia menurutinya atau tidak, selama orang-orang ini tidak mengganggunya. Setelah beberapa saat, Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua turun, Yu Feng dan aku ingin mengatakan sesuatu. Ya, sesuai perintah. Beberapa orang mengangkat tangan serempak, berdiri dan pergi. Tunggu. Ketika mereka hendak pergi, Wu Yun tiba-tiba menghentikan mereka lagi, dan kemudian berkata, masalah hari ini tidak boleh dipublikasikan untuk saat ini, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Meskipun 2 utusan Nether meninggal, tapi kamu tetap harus menjaga ketertiban di luar. Kamu yang memutuskan bagaimana mengatur penjaga lapis baja putih dan penjaga lapis baja hitam. Baik, Rajaku. Beberapa orang menyerahkan diri dan meninggalkan ruangan. Melihat mereka pergi, Ying Wushuang sedikit ragu, tidak tahu apakah harus keluar atau tinggal di sini. Sekarang, status Wu Yun di hatinya seperti dewa, dia tidak berani berbicara dengan Wu Yun sembarangan seperti sebelumnya. Apapun yang kamu lakukan, tetaplah di sini. Wu Yun tersenyum,
Lalu berkata kepada Yu Feng, ceritakan padaku tentang menara penjara.